itu ya dia harus bener-bener kita yang harus lebih tahu. Iya. Jangan ternyata yang di kita itu ceritanya pelengkap. Iya. Jadi kita harus tahu kalau orang tuanya kan gitu. Tapi kan dia kan main bola nih. Iya. Main bola kan berarti dia cuma sendiri aja. Biasanya kan kemana-mana suka ditemenin ayahnya. Ya terus sampai kapan kalau kesendiriannya Onyo dia jalan itu menjadi permasalahan ya, karena adalah saya rasa usianya dia tuh ada batasan orang tua yang tidak terlalu protek Iya. sehingga akhirnya dia jadi berontak Iya. ya. Saya bilang dia cerita syukur, nggak cerita nggak apa-apa ya, tapi buat saya setiap yang dia cerita itu ya dia harus bener-bener kita yang harus lebih tahu. Iya. Jangan ternyata yang di kita itu ceritanya pelengkap. Iya. Jadi kita harus tahu kalau jatuh bilang jatuh, Iya. kalau happy bilang happy. Nggak boleh lu sebenarnya nggak suka tapi lu main happy aja, nggak boleh, karena ini udah fase dimana Onyo ini sudah remaja dan dewasa. Jadi dia sudah mulai punya keinginan untuk hari ini dia sudah mulai mengatur jadwalnya dia. Hari ini sama ini dia main bola, hari ini sama ini dia les. Kan dilesin juga sama saya dan Sarwenda, ada les bahasa yang dia harus kejar, tidak hanya dari kampusnya kan, tapi dia harus dikejar di rumah juga kan. Jadi itu pun secara pendidikan cuman itu yang bisa kita lakukan secara fokus gitu. Ya les bahasa yang Onyo lakuin, ya udah les bahasa. Kalau misalnya yang kemarin di sepatu roda sepatu bola itu permintaannya Onyo ke ayahnya atau memang kemudian memfasilitasi? Enggak. Saya pun kalau keluar negeri kemana ke toko apa, saya pasti mampirnya ke tempat sepatu bola. Kesannya kayaknya gue gitu yang suka ya. Padahal enggak juga, karena kaki saya sama dia sama. Jadi belinya saya cobain dulu gitu. Baru enggak. Kalau saya beli, saya pergi tanpa dia nih, ya saya pakainya di kaki saya gitu. Nah Onyo udah tahu lebihin satu ayah karena buat Onyo pakai kaos kakinya tebal-tebal bola. Gue nggak pernah, sumpah. Gue pakai sepatu bola juga cuma sebelah punyanya Onyo, itu juga gue lagi nyoba. Untuk gue sengaja make, sumpah deh gue nggak pernah gitu. Maksudnya gue seneng ngelihat Onyo itu punya banyak koleksi sepatu bola, sehingga nanti dia bisa bercerita. Dan di antara banyak sepatu ini nanti kan ada beberapa yang pasti dia akan ada yang dia berikan, ada yang dia ini, ada yang udah nggak muat lagi. Nanti kan dia bisa bercerita dari setiap barang-barangnya dia gitu. Nah, yang tadi pertanyaan itu belum selesai. Berapa waktunya Ruben punya waktu untuk anak-anak, quality time dalam seminggu lah misalnya. Kadang-kadang kan kayak kemarin kan sibuk di villa tuh, Ya. siram tanaman, terus kemudian apa namanya TikTok, live TikTok, live kemana-mana gitu. Ya. Tapi tetap di villa tanpa anak-anak gitu. Ya. Nah itu berapa seringnya Ruben tuh mengatur waktu untuk anak-anak? Untuk ketemu anak-anak, saya bersyukur sekali ya. Itu tidak menjadi konflik di antara saya dengan Sarwenda ya. Nggak ada yang namanya pembatasan waktu ya. Tapi ya memang udah waktunya pulang ya harus pulang ya, karena besoknya mereka bersekolah. Iya. Kecuali libur, kayak kemarin kan mereka lagi libur kan, sekarang ini lagi liburan nih. Lagi libur 1 minggu habis ambil rapot. Jadi ya saya sampai jam 10 malam masih oke. Ya, masih oke. Jadi saya juga tidak mau membiasakan anak saya terbiasa untuk tidur malam gitu. Pergi ke tempat wisata dari subuh bahkan. Saya jemput anak-anak jam 5, berangkat biar nggak kena macet di puncaknya. Ya kan sampai sana dari subuh bahkan. Jadi memang saya ataupun Sarwenda ya mau Sarwenda bawa anak-anak kemana, saya yakin itu yang terbaik. Yang penting ini saya percayakan anak-anak ke tangan kamu, ya kamu jaga dengan baik gitu. Anak-anak ini masih ada ayahnya, apapun itu diskusi ke ayahnya. Jadi ya saya pun juga ketika udah mau pergi, aku mau ngajak anak-anak tanggal segini, kira-kira bisa nggak ya bun? Ini. Oke sebentar aja, jadi normal biasa aja. Berarti nggak pernah ada, oh ya minggu pertama sama gue. Nggak ada. Sabtu minggu sama gue nggak ada. Bahkan event Sarwenda pun pergi pun saya enggan untuk tidur sama ayah gitu, enggak. Saya tidak mau mereka milih, tapi sosok orang tua yang ada di dalam rumah pun ya tidak hilang, karena mereka punya banyak mainan dalam rumah, mereka punya banyak ini, tapi saya tahu di mana anak saya
eh, berasa gitu ya. Di saat itu saya atau Sarwenda menemani lewat video call, mereka udah lupa lagi kan, ngobrol mereka cocok gitu, udah ujung-ujungnya izin mau makan ini, izin mau makan itu gitu. Jadi ya saya dengan Sarwenda punya cara sendiri untuk ngebonding ke anaknya. Iya. Nah, urusan bonding nih ya, Ben. Kan banyak nih beberapa artis yang sudah cerai, kayak misalnya contohnya Genpi, kita masih bisa jalan Iya. bareng gitu. Nah, ada nggak sih kepikiran nanti liburan akhir tahun atau Natal bisa mau liburan bareng gitu loh. Jadi liburan seperti keluarga, kan tetap keluarga Ya, gitu, iya. walaupun udah berpisah. Ada nggak misalnya kayak gitu? Pasti ada. Tapi waktunya kapan? Kami perlu waktu untuk tidak menghapus, minimal kami menutup rapat hal-hal yang sudah pernah kami lewati dan tidak membuat gini. Karena kalau kami terus bawa-bawa terus, sudah pasti akan ada jengkel, akan ada kesel, akan ada menyalahkan diri. Jadi saya tidak mau, saya mau masuk di kehidupan yang baru, melangkah yang baru. Itu tujuan saya, tidak menengok itu adalah saya mau melangkah tanpa menyakiti, saya mau melangkah tanpa melupakan gitu. Tapi kasih saya waktu untuk bisa berdamai, untuk lebih luas lagi, untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Jadi kalau liburan bareng, ini bareng udah pasti. Bahkan ketika anak-anak pulang dari Korea kemarin ini, saya sama Sarwenda diskusi, ya kayaknya masih ada waktu nih anak-anak ke Disney gitu, ke Hong Kong. Ya udah ke Hong Kong mereka gitu. Jadi ya normal pengaturannya saya masih biasa aja. Ada satu lagi nih, gosip yang udah lama nih. Ruben cerai sama Brenda, terus turun kancah ke Jordi. Nah, itu gimana? Nggak ada. Itu buat saya hal yang nggak perlu diklarifikasi lah, nggak ada itu. Apa aja mbak, saya rasa saya jalan pergi ke mana, ke Korea kayak sama Inara sama ini capek ya. Jadinya saya gini, gue deket dia terus gini, gue deket lah tuh, jadi gue nggak boleh sama siapa nih ngobrolnya gitu. Jadi kayak serba salah kan gitu. Jadi makanya Sarwenda pun punya apa, gemelut yang pasti sendiri, saya pun juga punya sendiri gitu. Jadi nanti anak gue lihat sangkanya gue pacaran sama dia, sangka gue sama dia gitu. Jadi sampai bingung. Makanya saya bilang, Sarwenda Onyo di tangan Sarwenda pun salah, Onyo di tangan saya juga pasti akan salah gitu. Jordi deket sama Wenda juga salah. Jadi saya berkonflik dengan Jordi, ya itu pure konflik keluarga. Ya, saya ini yatim piatu, tidak ada ibu dan bapaknya. Jadi ketika saya normal kayak kakak adik, kayak kagak ada yang pernah berantem aja pada. Tapi ini melemparnya terlalu jauh, sehingga buat saya gini, gue aja anteng gak peduliin, lu pada ngerembetnya kemana-mana ya gitu. Maksudnya gini, hah? Serius? Saya masih berpikir untuk diam. Gak ngerti kalau tahap berikutnya, oh makin gue sengajain lu ntar. Ya, kan kadang-kadang kita ada sarap-sarapnya ya, ada batasnya gitu ya. Ntar kalau gue ladenin, ntar lu beda lagi ngomongnya, ya kan? Jadi makanya Satu lagi nih, mungkin ini yang terakhir. Iya. Ya. Kalau Wenda nikah lagi, ya kan? Itu terus Wenda emang masih mau tinggal di situ. Nah, Bukan itu rumahnya Wenda, bukan rumahnya Wenda, tapi rumahnya anak-anak. Itu gimana tuh? kayaknya itu tidak perlu dijawab ya, karena itu masih terlampau jauh pembahasannya. Kami sedang mencoba bangkit dengan situasi kami yang sekarang, tidak mau terlalu jauh. Jadi makanya hal-hal yang membuat kami ngeri, ini hal ini, jadi kami nggak mau bayangin gitu. Kita berdua nggak mau bayangin. Pokoknya komunikasi kami untuk anak tetap sepakat ya, perbedaan itu pasti ada gitu. Tapi jika perbedaan itu menjadi sebuah masalah besar buat orang lain, ya itu biarkan orang lain berpikiran sendiri. Tapi Gitu. kalau misalnya Wenda ada temen-temen dia yang ikut sama dia, Ya, saya tidak pernah batasi. Saya tidak pernah batasi. Ya, waktu masih jadi istri saya tidak pernah batasi. Ya, sekarang kalau udah nggak jadi itu, bukan istri ya, saya nggak. Saya tidak pernah yang namanya mau ikut campur lagi urusan terlalu jauh. Sekarang ini ketika kami sudah berpisah, harus tahu lagi batasannya. Ya, ini kenapa saya mau ngomong, karena sudah menyenggol anak saya. Jadinya gue cuma bilang gini, hey, gue
kalau mau ladenin gue waktu dulu bukan seorang ayah, gue bisa ladenin 7 hari 7 malam lo pada. Ya, iya, saya hidup di garis kemiskinan, nggak ada makanan, nggak ada ini udah pernah ngeratap-ratap makanan 1 hari sekali makan udah pernah. Nggak ada istilah nasi sama garam. Nasi sama garam saya pernah. Ya, mie instan 1 biji kuahnya numpuk, yang penting bisa makan sekeluarga, saya pernah. Beli nasi padang, nasi padangnya 1, bumbunya banyak, dagingnya 1 biji, ya, yang penting bisa nambah nasi lagi, bisa buat makan 6 orang. Saya pernah lewati itu. Jadi saya fokus dengan diri saya sendiri yang sekarang ini lagi saya jalanin. Saya tidak mau membuka kuping saya lagi untuk sini gini, nggak peduli. Tapi kalau itu menyangkut pautnya tentang anak dan yang lainnya, iya, saya nggak akan mungkin diam. Dan netizen juga ini yang ngebela sana ngebela sini, benci sana benci sini, ya. Ini jangan terus paksa orang, ya, untuk mengklarifikasi, menjelaskan. Justru mengklarifikasi terus-terusan, lu aminkan omongan orang yang nggak benar, ya. Terus akan makin berkembang kan, gitu, akan makin terus berkembang. Terus lu mau suruh tuh, maaf nih, ketika ada dogi yang kegonggong pinggir jalan, lu mau suruh mereka untuk stop. Suara motor mobil lewat pinggir jalan, lu mau suruh mereka stop, kan mereka akan lewat terus kan, mereka lewat terus. Ya kalau lu nggak bisa, kalau mereka kena macet tapi mereka masih klakson masih bunyi, ya lu ya cari solusi gimana caranya lu lewati dari kebisingan itu kan. Mungkin lu yang turun, lu berlari cepat, apapun caranya, gitu. Jadi kalau saya bilang tidak usah terlalu lampau jauh masuk ke rumah tangga orang lain, sehingga akhirnya bukan membuat kami merasa gimana, malah kami akan terus menjauh. Dalam arti ketika ditanya sama media, maksudnya kami dengan media, ya, yang tadinya biasanya kita mau berhenti ketika teman-teman ada apa, saya nggak mau. Boleh ditanya deh, saya tuh iya mas, iya mau, saya mau diwawancara. Sekarang tuh gue kayak ngelihatnya tuh kayak, hah, lu mau ngomong apa lagi ya, gitu jadinya. Makanya maaf banget kalau aku memang bukannya pilih-pilih gitu, tapi saya mau harus menjelaskan dari versi saya, yang saya juga ketika kemarin sudah putusan, saya tidak nggak perlu preskon, apa yang mesti dipreskonin. Nggak ada hak asuh, nggak ada hak asuh, semua nggak ada hak asuh, harta nggak ada, jadi nggak ada, udah selesai. Hak asuh mau ngapain, emang saya udah percayakan sama bundanya, mau hak asuh gimana? Hah? Mau jadi gimana? Jadi buat saya gini, terlalu dipelintir medianya ini, ya, sana sini. Pengadilan, pengacara gua aja belum nyampe ke kuping gua, dia udah wawancara, ya. Alasannya humas lah, harusan inilah. Jadi buat saya gini, sip humas, mantap. Tapi merasakan gini, harusnya ini ya gitu, harusnya begini, karena yang diobrolin ya seolah-olah dia paling sakti, paling tahu semuanya gitu. Padahal ada beberapa part yang buat kami gini, harusnya kami bisa bercerita dengan luas. Tapi kadang orang-orang yang tidak berkompeten nih, belum waktunya udah menceritakan duluan. Sama teman-teman artis juga banyak tuh Ben, yang suka saya nggak perlu sebut namanya, yang suka ini suku Ben tuh begini segini, sama Wenda tuh begini. Ada juga kasih ke telinganya lo? Enggak. Kalau saya cuman ada satu artis yang saya tandain aja. Selebih-lebihnya enggak. Saya tetap menganggap, saya tetap berprasangka baik sama setiap orang. Sama teman-teman artis yang support Ben itu Enggak tahu. Saya enggak tanya. Saya tidak pernah, pokoknya saya ada di lingkungan yang membahas tentang saya dengan Sarwenda, saya pergi. Saya pergi aja, udah. Itu salah satu saya. Masuk juga nih program-program lain yang Ben tuh nggak pernah ada ya? Oh enggak. Karena semua programnya menghibur, bukan acara in-depth sebuah konflik perpisahan ya. Semua acaranya menghibur, ya nggak perlu lagi gitu. Jadi makanya ya rasa
yang kami jalani, kami sedang memulihkan hati kami sendiri gitu. Jadi kami sedang tidak mencari dukungan, ya kami tidak mencari empati, tapi kami sedang bebenah diri. Kami belajar lagi dari kegagalan ini, kita nggak pernah tahu ke depannya. Ada pesan-pesan buat anak-anak, Talia, Tania, apa namanya, Bertrand, dari ayah, Ya. dari hati ayah yang paling dalam. Untuk Onyo, Talia, Tania, tetap menjadi anak yang baik. Ayah percaya Onyo, Talia, Tania itu adalah 3 anak yang manis-manis, anak yang pintar, anak yang menyenangkan. Jadi tetap menjadi anak yang kuat, ya, tetap menjadi anak yang hebat. Dimanapun kalian berada, apapun itu, mungkin tidak ada yang namanya rasa kasih sayang ayah itu berkurang sama sekali. Bunda juga tidak memberikan rasa kasih sayang yang berkurang. Tapi untuk Talia, Tania, Onyo, fokus dengan apa yang kalian cita-citakan. Ayah bunda support yang terbaik buat kalian. Dan bertambahnya usia kalian, semakin banyak bertambah juga pekerjaan yang kalian harus lakukan, tugas-tugas. Tetap jadi anak yang baik dan menjadi cahaya dimanapun kalian berada, dan selalu berprasangka baik. Kalau untuk Yanda seperti teman sekarang. Ya kalau untuk Sarwenda, buat aku terima kasih untuk kebersamaan, karena secara komunikasi kami masih terus berjalan dengan baik untuk anak-anak. Jadi jaga diri, tetap menjadi ibu yang baik, jaga kesehatan, dan tetap kita berdua ya membesarkan anak-anak tanpa ada yang kurang satupun. Dan yang paling terpenting adalah tutup kupingnya, ya, fokus. Tidak semua hal harus diluruskan, dijelaskan terus-terusan, karena hal-hal yang kita nggak pernah tahu ini akan terus terjadi. Jadi aku memberikan dukungan dan doa pastinya untuk bunda, karena ya biar bagaimanapun banyak cerita yang dilewati, banyak cerita yang dilalui oleh kita berdua. Jadi biarkan itu menjadi cerita yang indah dan membuat kami tersenyum, bukan membuat kami malah jadi marah gitu. Pokoknya apapun yang bunda lakukan aku support terus ya, dan fokus dengan karir, dengan bisnis, apapun yang bunda kerjakan tetap menjadi yang terbaik. Pokoknya terima kasih untuk semuanya yang sudah memberikan dukungan, doa, yang mungkin saja mereka tidak memberikan dukungan secara langsung, tapi lewat doa-doa setiap orang ya. Mudah-mudahan kami terus membaik, sehingga semakin banyak pulih untuk saya dengan keluarga. Yes, makasih.